Apa yang terjadi jika satu negara bisa mengendalikan makanan pokok miliaran orang di seluruh dunia? Bukan Amerika, bukan Tiongkok, tapi India. Negara ini bukan hanya raksasa penduduk, tapi kini perlahan-lahan menjadi penguasa pangan global. Ini bukan teori konspirasi, ini data nyata. Dan hari ini kita akan membedah strategi senyap India dalam mengendalikan dunia lewat pangan. India saat ini adalah eksportir beras terbesar di dunia, produsen gandum terbesar ketiga, produsen susu dan rempah-rempah terbesar di dunia. Ekspor India menjangkau lebih dari 150 negara, dari Afrika hingga Eropa. Negara-negara seperti Indonesia, Nigeria, Mesir, bahkan Uni Eropa mulai bergantung pada bahan pangan dari India. Nilai ekspor beras India tahun 2023 $10,2 miliar. Dalam satu dekade, nilai ini naik hampir 300%. Sistem pertanian berbasis keluarga. 70% petani India adalah skala kecil, tapi mereka disubsidi dan diberdayakan oleh negara. Infrastruktur logistik dalam negeri, jaringan distribusi pangan besar, kereta khusus barang, pusat penyimpanan, dan sistem logistik digital. Harga pangan dikendalikan negara. Pemerintah membeli langsung dari petani lewat sistem MSP atau Minimum Support Price. Harga tetap stabil. Diversifikasi komoditas. India tidak bergantung pada satu komoditas. Mereka produksi beras, jagung, millet, rempah, dan bahkan buah tropis untuk pasar global. Ini menciptakan resiliensi pangan internal serta daya saing ekspor. Sejak tahun 2010-an, India membuat perubahan besar dalam kebijakan pangan, investasi besar-besaran dalam riset pertanian lokal, pembangunan 22.000 pusat pembelian hasil panen, distribusi gratis atau murah ke warga miskin, menciptakan stabilitas sosial. Selain itu, pemerintah aktif menandatangani perjanjian ekspor pangan bilateral
dengan negara-negara Afrika dan Asia Selatan. Ini bukan hanya strategi pangan, ini adalah alat diplomasi global. Pada saat ini, negara lain panik karena perubahan iklim, perang, atau inflasi global. India tetap mengekspor. Negara-negara seperti Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, bahkan negara-negara Timur Tengah sangat bergantung pada beras dan rempah-rempah dari India. Ketika India sempat menghentikan ekspor beras pada tahun 2022 karena kekeringan, harga beras global langsung naik 15-20%. Negara seperti Indonesia pun ikut terdampak. Pangan bukan cuma soal makan, tapi alat pengaruh global. India mulai menyadari kekuatannya dalam forum-forum global seperti G20, FAO, atau BRICS. India mengangkat isu ketahanan pangan sebagai prioritas. Mereka menawarkan ekspor ke negara berkembang dengan syarat politik tertentu. Inilah yang disebut food leverage, kekuatan untuk memengaruhi negara lain lewat perut mereka. India sekarang bukan hanya lumbung pangan Asia, tapi punya visi menjadi penyelamat pangan dunia. Dengan perubahan iklim yang makin ekstrim, India sedang gencar mengembangkan benih tanah iklim, ekspansi pasar ekspor ke Eropa dan Amerika Latin, meningkatkan diploma pertanian dengan Afrika. Jika tren ini berlanjut, India bisa jadi penentu arah pangan global selama dekade mendatang. Dalam hal lain, India mungkin tidak punya kekuatan militer besar seperti Amerika atau teknologi sekuat Tiongkok, tapi mereka punya sesuatu yang lebih penting, kendali atas makanan. Di masa depan, pertarungan global bisa terjadi bukan karena senjata, tapi karena beras. Jika kamu ingin terus tahu strategi-strategi tersembunyi negara-negara besar, subscribe ke Data Dunia. Karena dunia bukan hanya tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa memberi makan.